Adik-adik pelajar dengan tugas yang adik sampaikan kepada kalian dari guru-gurunya ya, dari Pak Guru yang terhormat Pak Guru, tentunya dasar daripada bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang harus disampaikan. Tetapi dalam proses hal ini saya akan menjawab perkembangan kesenian oleh masyarakat Sunda, gitu kan? Nah, di bidang kesenian, masyarakat Sunda di bidang kesenian. Kalau larinya pada bahasa Sunda di bidang kesenian, otomatis ya ini. Karena ada satu bentuk adat orang Sunda. Karena salah satu bentuk seni itu adalah salah satu bentuk ciri bangsa. Seni adalah salah satu bentuk ciri bangsa. Orang Sunda menganut sekali. Orang Indonesia terutama di Nusantara ini menganut sekali tentang adat seni dan budaya. Segala sesuatunya akan mempergunakan kalimat seni supaya jadi kumahacarana, supaya berkesenian gimana cara baik, akan selalu begitu. Nah, maka dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat Sunda mengenai perkembangan keseniannya, itu jelas sekali sangat dilestarikan. Orang Sunda pasti nggak memulai karena kesenian anaknya. Di antaranya, walaupun di antaranya sampai saat ini masih ada yang begitu kurang perhatikan, terutama para nonoman Sunda. Para nonoman Sunda atau para generasi muda Sunda itu sudah mulai hilang jati dirinya. Orang Sunda sudah mulai hilang jati dirinya. Satu contoh, pamali tidak pernah diguar kembali. Kalau orang tua bilang, "Dek, pamali, jangan suka berdiri di depan pintu atau makan sambil berdiri. Pamali, jangan suka nongkrong di depan pintu, suka nongkrong jodoh." Pamali juga sudah nggak ada. Ya kan? Sering kalimat itu kan? Nah, akhirnya hilang. Nah, dalam proses hal ini adik-adik, cukup saya plus luar biasa, berani kembali mengguar tatanan kesenian bagi orang masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda sangat menganut sekali di bidang kesenian. Makanya sering berkembang dan sering mentekar kesenian-kesenian orang Sunda. Di antaranya calo, angklung, kecapi suling, jaipong, keliningan, kendang pencah, gitu kan, kawin, pupuk. Itu salah satu bentuk. Malah untuk mengenal dalam bahasa kesenian Sunda, di sana ada yang namanya buku. Dari 17 buku itu semua harus dipahami makna dari buku-buku itu sendiri. Jelas kan? Ya. Nah ini, jadi kembali lagi masyarakat Sunda itu sangat menganut kembali. Cuman pada saat ini kehilangan regenerasi, ya kan? Regenerasi. Sebetulnya dengan adanya ini adalah kalian sendiri yang harus mengembangkan. Usia-usia saya, senior-senior dari saya sudah mulai ujur. Maestro kesenian, rampak kendang, Abah Haji Suwanda sudah tidak ada. Kelompok kesenian dari seni topeng Banjernya, Ma Ijem sudah mulai tidak ada. Wayang golek, maestronya, Bapak Dalang Hasan Sunandar Sunaryo sudah meninggal. Pak Dalang Cecep dari Kabupaten Karawang sendiri sudah ujur, sudah tua, sudah jarang manggung. Tapi masih ada generasinya, masih ada perkembangan-perkembangan. Nah ini, jadi kalau kembali lagi bahasa Sunda, orang Sunda nganut sekali tentang kesenian. Ya, masih nganut tentang kesenian. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Jadi pertanyaannya, naon anjeun ketahui seni Sunda tentang seni Sunda? Anjeun apa ajen? Anjeun. Naon nu anjeun ketahui tentang seni Sunda? Itu kalimatnya buat saya atau buat kamu? Aku salah. Anjeun. Anjeun. Oke lah, tidak jadi masalah. Karena ada berbagai udah musim bahasa, mantap-mantap bahasa, ya kan? Ada buat anjeun itu buat sebetulnya buat yang sepadan, ya kan? Jadi naon anu pekersa atau bapak atau akang atau emang atau uah gitu kan, udah dipahami dalam bahasa Sunda tentang kesenian. It's okay, berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan saya akan membenarkannya kan gitu. Nah makanya yang saya ketahui kesenian Sunda, salah satu contoh di Karawang, sekarang gandrung jaipongan.
Kamu tahu nggak sebelum jaipongan apa yang populer? Bukan, masih ada. Ini salah satu kesenian tradisional, jaipongan. Sebelum jaipongan itu keliningan. Sebelum keliningan itu ketuk tilu. Sebelum ketuk tilu pencungan. Baru kena pecah. Dari bawahnya pecah, terus ke pencungan, ketuk tilu, keliningan, jaipong. Ya kan? Karena dulu kalau keliningan itu ada norma-norma, ada aida, ada kaidah-kaidah yang tidak boleh sembarangan dilakukan. Kalau sekarang jaipongan penuh gerakannya dengan eksentrik ya, jelas ya, seperti itu deh. Ada lagi? Kumaha saur Bapak Membangun kesenian Sunda itu sebetulnya udah gampang, gampil. Mau generasi mudana jarang anu resep karena kesenian Sunda. Ya dibanding budaya Barat, oh ngeden ya, hip hop, perkara itu berjin kalau turang mah ngerti, no kita teh naon, ya kan, gondang aja sudah mulai nggak pernah diterapkan. Terus nanti, naon wewengkun Bapak wewengkon. wewengkun Bapak nu dikuasai dina kesenian Sunda. Tim kuring menguasai dina kesenian Sunda, menguasai maknanya mengerti rasa sakit dina kesenian Sunda, dina seni calung, ya. Ya kasokor lah pasti lagi seni calung di Karawang mah, terutama gua sendiri saya banyak dikenal adalah gua hand ya. Makanya ini punya gua calung, seni calung pas tempat, di tempat hajatan saja. Jadi orang gua dikuasai. Dan tabisna tari, jaipong, kareng kene, main pecah, kareng jaipongan atau pina atau pina. Kalau di vokal mas sorak-sorak mas lama, goreng patut tuh, pantas jadi penyanyi. Enggak, Ande? Kunaon kesenian Sunda ayeuna kirang diminatkeun. Hiji, kunaon seni Sunda kurang peminat. Hiji, dulu baheula mah masih kena ngadu karena pakem itu pamali, jadi tongkil loba aturan kudu kieu terus eta paling utamana urang teu boga lem di Karawang itu ngadu kesenian Sunda di mana sih ya Guarana tetapi kelompok-kelompok paguyuban dia tapi nggak mau teknik